pengen mengulangi hal yang sama. Nah, mulai timbul keinginan itu ketika dia kedatangan tamu dari luar kota, saudaranya di rumah. Kebetulan ada saudaranya yang datang bertamu dan menginap di sana. Nah, pada saat saudaranya menginap di sana, kebetulan saudaranya ini memiliki anak perempuan yang SMA. Nah, pada saat di rumah itu lagi sepi, karena pada saat itu malam sudah pada tidur semua, dia lagi nonton TV di ruangan tamu, yang lain sudah pada tidur. Tinggallah dia dan saudara sepupunya tadi, berdua mereka nonton TV di situ. Ya, selama ini hubungan mereka sih memang kurang intens ketemunya. Nah, kembali dorongan itu muncul. Dia mulai iseng dengan mengatur posisi pada saat nonton TV. Dia kebetulan pakai celana pendek. Dia otak ngeresnya udah mulai muncul nih. Dan kebetulan posisinya dia rada ya miring, dia berposisi miring dan berhadapan dengan sepupunya tadi yang perempuan. Dan kemudian dia mulai memasang posisi yang supaya posisi kakinya itu akan melebar dan celananya rada gembrong, ya longgar, dan situ dia akan bisa melihatkan alat vitalnya ke arah saudaranya tadi, sepupunya tadi. Nah, pada saat menonton itu dia pura-pura baca majalah sambil dia mencari posisi melihat mata dari saudara sepupunya tadi. Karena posisinya sangat dekat, sehingga mungkin dia juga bisa kontrol. Pada saat dia kontrol, dia yakin bahwa sepupunya tadi akan bisa melihat dengan jelas alat kemaluan dia dan posisinya pada saat itu. Karena dia merasa sesuatu yang sensasi yang luar biasa, otomatis juga dia terangsang dan pastinya dia memiliki alat vital juga posisinya on, ya. Nah, pada saat itu dia memperhatikan mata dari saudara sepupunya. Matanya tertuju ke sana dan dia dapat menangkap sinyal dari matanya arahnya kemana. Nah, saudara sepupunya tadi melihat sambil berulang-ulang tanpa dia sadari bahwa dia juga gerakan matanya lagi diperhatiin sama si pelaku tadi. Nah, itulah kejadian kedua yang membuat dia mengalami puncak klimaks juga. Pada saat sepupunya berkali-kali memperhatikan ke arah alat vitalnya tadi. Nah, ini adalah yang disebut dengan perilaku exhibition, memamerkan alat kelamin ya ke orang lain, dan dia akan mendapatkan suatu kenikmatan yang luar biasa, karena itu yang sensasi yang pernah dia rasakan di awal. Nah, setelah kejadian itu dia selalu mencari kesempatan-kesempatan melakukan perilaku itu. Bahkan dia mulai nekat. Pernah suatu ketika dia kos di sebuah tempat kos yang mana berseberangan dengan tempat kos wanita, dia pernah memamerkan kemaluannya ke arah orang yang kos di sebelahnya, para wanita yang lagi menjemur pakaian, sehingga perempuan itu langsung bereaksi dan teriak. Nah, pada saat itulah sampai berurusan dengan pihak berwajib, dan akhirnya dari situ dia mulai tersadar. Karena itu dapat membuat dia malu dan menyebabkan aib bagi dia dan keluarganya dia. Setelah kejadian itu dia merasa terbebani dan akhirnya dia mulai merasa mengasingkan diri. Nah, bagaimana caranya dia terlepas dari ketergantungan itu? Memang kalau kelainan seperti ini
Ya, kalau tidak kuat kayak dorongan dari dalam dirinya sendiri, atau tidak ada sesuatu yang membuat dia jera, ya ini dia dalam kategori sudah mengalami jera. Ya, udah berurusan dengan pihak berwajib, kemudian dia sudah mendapatkan aib dan mempermalukan alma maternya, kemudian mempermalukan tempat kerjanya, namanya, dan keluarganya. Nah, pada saat itu dia merasa bersalah. Nah, akhirnya dia harus melakukan perubahan besar dengan cara dia harus menjauhkan diri dari perilaku yang tidak normal tadi. Nah, pelan-pelan dia mulai mencari kegiatan lain yang banyak menyita energinya dia, sehingga hal-hal yang dorongan adrenalinnya, untuk hal-hal yang aneh tadi mulai berkurang. Ya, dia mulai sering olahraga, mencari kegiatan-kegiatan positifnya, dan mulai mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, mulai rajin ibadah. Dan yang pasti efek jerahnya tadi, karena dia merasa malu. Nah, buat sahabat semua, kalau sudah di tingkat kelainan yang bisa membuat Anda terjebak dalam kegiatan yang menyimpang dan merugikan orang lain, Anda akan berurusan dengan pihak yang berwajib, bahkan Anda akan mendapat ganjaran yang setimpal. Nah, untuk menghindari hal ini, yang perlu Anda lakukan adalah antisipasi di awal, yaitu jangan sampai Anda pada saat merasakan suatu gejolak yang belum pernah Anda rasakan dan Anda yakin itu adalah suatu penyimpangan, Anda harus berhenti pada saat itu, jangan diteruskan. Karena ciri-ciri yang akan membuat Anda ketagihan itu adalah Anda merasakan suatu gejolak adrenalin yang tinggi, terpacu pada saat Anda melihat keadaan itu. Dan kalau Anda yakin itu penyimpangan, lakukan menjauhkan diri pada saat itu juga. Karena kalau Anda teruskan, Anda akan terjebak dan akan kecanduan. Oke, itulah kisah dan tips yang bisa saya bagi dalam video ini. Semoga bermanfaat dan kita bisa melindungi diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cintai dari perilaku abnormal.